Hai semua, penggunaan tembaga dalam kehidupan sehari-hari maupun industri sangatlah banyak. Tembaga juga sering digunakan untuk menciptakan logam campuran yang dapat digunakan dalam berbagai hal. Namun untuk memperoleh tembaga ini tidaklah semudah yang kita bayangkan karena harus melalui proses yang rumit dan panjang. Dan berikut ini adalah proses singkat pengolahan tembaga mulai dari tambang. Koper atau tembaga adalah salah satu logam yang sangat penting dan berperan besar dalam sejarah manusia, serta termasuk logam yang pertama kali ditambang. Tembaga diperkirakan sudah digunakan sejak 10.000 tahun yang lalu. Logam tembaga ini juga dipercaya sebagai material yang memicu manusia berkembang dari zaman batu. Tembaga merupakan salah satu logam yang paling banyak digunakan di dunia. Hampir 12 juta ton tembaga digunakan tiap tahunnya secara global. Tembaga diperoleh dari proses pengolahan ore yang diambil dari suatu tambang baik open pit maupun tambang bawah tanah. Terdapat dua metode dalam mengolah ore untuk tembaga ini, yaitu hidrometalurgi yang berbasis air dan pyrometalurgi yang berbasis panas. Dalam metode pyrometalurgi, ore yang sudah ditambang tersebut kemudian diangkut menuju ke tempat giant crusher. Ore tersebut akan dihancurkan menjadi bebatuan hingga ukuran yang kecil. Setelah ore dihancurkan, ore dikirim menuju ke konsentrator building. Di dalam mesin konsentrator ini terdapat bola-bola besi di dalamnya yang berfungsi untuk menggiling ore hingga berukuran kurang dari 5 cm. Ore yang sudah digiling tersebut akan menuju ke vibrating screen untuk disortir. Ore yang ukurannya telah sesuai akan jatuh ke bawah dan akan dibawa menuju ke proses selanjutnya. Sedangkan ore yang ukurannya masih terlalu besar akan dihancurkan lagi sebelum akhirnya dibawa menuju ke mesin milling. Mesin milling ini juga berfungsi untuk menggiling ore hingga menjadi fine ore. Setelah dari mesin milling, fine ore ini kemudian dimasukkan ke dalam floating cell, lalu diberi air, udara, dan bahan kimia yang menyebabkan reaksi kimia sehingga terjadi gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung tersebut kemudian mengapung di permukaan sambil membawa tembaga, di mana tembaga pada gelembung tersebut mengandung tembaga dengan kemurnian 25%. Konsentrat tembaga yang masih berbentuk cair ini kemudian dipompa menuju filter press panel. Pada tempat ini, konsentrat tembaga akan mengalami proses penekanan, penyaringan, dan pengeringan sehingga kelembapannya akan berkurang hingga menjadi bentuk seperti bubuk. Agar kemurniannya meningkat, konsentrat tembaga ini akan diolah lagi. Konsentrat dibawa melalui konveyor menuju electric furnace untuk dipanaskan dengan suhu 1200 derajat Celcius. Di dalam furnace, udara yang terkompresi dimasukkan yang kemudian dicampur oksigen sehingga konsentrat tembaga tersebut akan menjadi molten metal atau logam cair. Di dalam electric furnace tersebut, konsentrat akan diolah sehingga menghasilkan matte copper. Selain matte copper, proses ini juga akan menghasilkan sulfur dalam bentuk gas dan juga slag atau limbah. Pada prosesnya, oksigen akan mengikat sulfur pada molten metal, lalu mengubahnya menjadi gas, dan gas sulfur tersebut nantinya dapat dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi asam sulfat yang bisa digunakan untuk produk lainnya. Selain sulfur, di dalam furnace ini juga terdapat slag atau limbah, yang terdiri dari besi dan silika. Slag ini berada di atas matte copper karena beratnya lebih ringan. Dan slag tersebut akan dikeluarkan dari furnace yang nantinya akan dibawa dengan kendaraan khusus untuk dibuang ke area yang telah disediakan. Pada area pembuangan, slag akan disiram air selama 30 jam sampai mengeras. Setelah mengeras, slag nantinya akan dihancurkan. Slag ini masih bisa diproses lagi karena masih terdapat tembaga dan logam berharga lainnya. Kemudian setelah material seperti sulfur dan slag di dalam furnace tersebut dibuang semua,
maka yang tersisa adalah matte copper. Matte copper ini mengandung tembaga dengan kemurnian 70%. Matte copper tersebut lalu dibawa dengan ladle yang berukuran besar untuk menuju ke proses converter. Di dalam converter, matte copper akan mengalami proses oksidasi yang memicu reaksi kimia, sehingga akan membuat sulfur pada matte copper ini akan hilang dan menjadi blister copper yang mengandung tembaga dengan kemurnian 98%. Selanjutnya, blister copper tersebut dikirim ke anode refining furnace. Pada anode refining furnace ini, gas alam digunakan untuk menghilangkan oksigen yang terdapat pada blister copper. Setelah itu, blister copper ini akan menuju ke tempat casting yang nantinya akan melalui proses pendinginan sehingga menghasilkan anoda yang mengandung tembaga dengan kemurnian 99%. Meskipun kemurniannya ini sudah mencapai 99%, ternyata anoda ini masih perlu diproses lagi sehingga menjadi katoda. Nantinya katoda akan memiliki tembaga dengan kemurnian 99,9% untuk memenuhi kebutuhan penggunaan tembaga di zaman modern sekarang. Anoda tersebut akan dikirim ke fasilitas refinery dan akan mengalami proses elektrolisis. Plat anoda tersebut dimasukkan ke dalam tangki elektrolit. Kemudian plat dari stainless steel juga dimasukkan ke dalam tangki di antara anoda tersebut. Dan selanjutnya, arus listrik akan dialirkan selama proses ini. Pada waktu proses elektrolisis tersebut, tembaga murni pada plat anoda akan larut dan menempel pada plat stainless steel di sebelahnya, yang mana kemudian menjadi katoda tembaga dengan kemurnian 99,9%. Plat anoda pada tangki elektrolisis tersebut akan berada di dalam tangki selama 21 hari. Sedangkan plat katoda akan diangkat setelah 7 hari, lalu digantikan dengan plat yang baru lagi. Selanjutnya, plat katoda akan dibawa ke stripping mesin. Pada mesin stripping ini, tembaga murni yang menempel pada plat akan dipisahkan dengan menggunakan pisau khusus. Tiap-tiap katoda terdapat 2 plat tembaga murni. Plat tembaga murni yang sudah dipisahkan tersebut nantinya akan dikemas, diberi label, lalu dikirim menuju ke konsumen.